Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di dalam seri berita kebenaran, dan kita saat ini akan mengetahui berita yang keempat, yaitu langkah maju memandang. Amin. Sebelum kita bersama-sama mengetahuinya, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah sang waktu yang terus membawa kami kepada satu pengenalan yang semakin jelas akan dirimu. Tuhan, sungguh rahmati kami melalui pembelajaran kami saat ini ya Tuhan. Kiranya hikmat-Mu yang terus menjadi satu wahyu bagi setiap kami, menyingkapkan selubung kami, sehingga kami semakin jelas dan semakin terang kami mengenal Dikau, sehingga kami dapat semakin menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi perkataan Tuhan, mengasihi tujuan Tuhan, dan mengasihi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, kita masuk di dalam berita yang keempat, yaitu langkah maju memandang. Amin. Di dalam berita yang sebelumnya, berita 3, kita mengetahui bahwa di dalam Roma pasal 6, 7, dan 8, kita ada 4 syarat untuk menempuh hidup orang Kristen yang normal. Dan yang pertama kemarin kita sudah mengetahuinya, yaitu yang pertama adalah mengetahui. Dan kemudian kali ini kita akan mengetahui yang kedua, syarat yang kedua, yaitu memandang atau menghitung. Puji Tuhan. Baik, kita sampai pada satu masalah yang seringkali membingungkan anak-anak Allah. Dan hal ini adalah berhubungan dengan kelanjutan dari tahap mengetahui, yaitu tahap memandang ini. Saudara-saudari, kita perlu memperhatikan kembali kata-kata di dalam Roma pasal 6 ayat 6. Di dalam langkah maju yaitu memandang ini, Roma pasal 6 ayat 6, kita perlu memperhatikannya. Amin. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Kalimat ini sangat indah karena menerangkan suatu kejadian yang telah terjadi pada waktu yang lampau. Hal itu telah terjadi sekali untuk selama-lamanya. Hal itu telah terjadi dan tidak mungkin belum terjadi, yaitu manusia lama telah disalibkan. Ya, manusia lama kita telah disalibkan sekali untuk selamanya, dan tidak mungkin manusia lama kita belum disalibkan. Saudara-saudari, inilah yang perlu kita ketahui. Nah, setelah kita mengetahuinya, lalu bagaimana? Mari kita lihat lagi Alkitab kita. Kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 11. Amin. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Puji Tuhan. Hal ini jelas dari satu akibat yang wajar dari ayat yang ke-6. Sehingga kalau kita gabungkan kedua ayat ini, maka kita akan mendapatkan satu kalimat ini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Puji Tuhan. Haleluya. Ada perkataan Tuhan yang sedemikian. Jadi demikianlah urutannya, saudara-saudari.
di dalam pengalaman kita. Ketika kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Kristus, langkah berikutnya adalah kita memandangnya demikian. Haleluya. Tetapi sayang sekali, di dalam menyajikan kebenaran kesatuan kita dengan Kristus, seringkali yang ditekankan adalah hal yang kedua, yaitu memandang diri kita telah mati. Seolah-olah itulah titik tolaknya. Padahal yang harus ditekankan adalah mengetahui bahwa diri kita sudah mati. Amin. Firman Allah jelas menunjukkan bahwa mengetahui itu mendahului memandang. Mengetahui baru memandang. Urutan ini sangat penting. Pandangan kita harus didasarkan pada pengetahuan. Dan pengetahuan ini berasal dari fakta yang Allah wahyukan kepada kita. Jika tidak, iman kita tidak akan memiliki dasar. Jadi, begitu kita mengetahui, dengan sendirinya kita bisa memandang. Maka sewaktu membicarakan masalah ini, kita tidak seharusnya terlalu menekankan memandang. Banyak orang mencoba untuk memandang sebelum mereka mengetahui. Mereka belum memiliki banyak wahyu fakta itu dari roh, namun mereka mencoba memandang. Akibatnya mereka segera mengalami berbagai macam kesulitan. Ketika cobaan datang, mereka mulai memandang dengan membabi buta. Aku sudah mati, aku sudah mati, aku sudah mati. Namun justru sewaktu demikian mereka memandang, mereka malah marah-marah. Lalu mengatakan, tidak manjur. Roma 6 ayat 11 tidak manjur. Tidak ada gunanya. Saudara-saudari, kita juga mengakui bahwa ayat 11 itu tidak akan berguna jika tanpa ayat 6. Jadi ada satu kesimpulan di sini. Kalau kita tidak tahu fakta bahwa kita telah mati bersama Kristus, semakin kita memandang, pergumulan kita akan semakin hebat. Dan hasilnya pasti adalah kegagalan. Bertahun-tahun setelah beroleh selamat, saya selalu diajari memandang. Saya memandang keselamatan saya itu dari tahun 1920 hingga 1927. Semakin memandang, saya telah mati terhadap dosa, saya semakin jelas bahwa diri saya masih hidup. Saya belum bisa percaya bahwa diri saya sudah mati, dan saya tidak bisa mati. Setiap kali saya minta bantuan orang lain, saya selalu disuruh membaca Roma 6 ayat 11. Tetapi semakin sering saya membaca Roma 6 ayat 11 dan berusaha memandang kematian itu semakin menjauh, saya tidak bisa mencapainya. Saya benar-benar menghargai ajaran memandang, tetapi saya tidak tahu mengapa tidak ada hasilnya. Harus saya akui berbulan-bulan lamanya saya bingung karenanya. Saya berkata kepada Tuhan, kalau hal ini tidak jelas, kalau saya tidak bisa nampak hal yang paling mendasar ini, saya akan berhenti. Saya tidak mau berkhotbah lagi. Saya tidak mau melayanimu lagi. Yang saya inginkan pertama-tama adalah benar-benar jelas terhadap hal ini. Jadi berbulan-bulan lamanya saya menuntut, kadang-kadang berpuasa, tetapi tetap tidak ada hasil. Lalu saya ingat pada suatu pagi hari. Pagi itu adalah pagi yang tidak mungkin saya lupakan. Saat itu saya ada di loteng sedang duduk sambil membaca Alkitab dan berdoa. Saya berkata, Tuhan bukalah mataku. Oh saudara-saudari, sekejap mata saya telah melihat. Yaitu saya melihat kesatuan saya dengan Kristus. Saya nampak bahwa saya ada di dalamnya.
Dan ketika ia mati, saya pun mati. Saya nampak bahwa masalah kematian saya adalah masalah yang telah lampau, bukan kelak. Saya benar-benar telah mati sebagaimana Kristus telah mati. Karena saya ada di dalam Kristus ketika ia mati. Demikianlah seluruh masalah itu terbuka bagi saya. Saya dilanda sukacita yang sangat besar atas penampakan ini. Sehingga saya melompat dari kursi sambil berteriak, "Puji Tuhan, saya sudah mati." Saya pun berlari turun dari loteng dan bertemu dengan seorang saudara yang membantu di dapur. Saya memegangnya dan berseru, "Saudara, tahukah Anda bahwa saya telah mati?" Ia terlihat bingung melihat sikap saya itu. "Apa maksudmu?" tanyanya. Saya meneruskan perkataan saya. "Tidak tahukah Anda bahwa Kristus telah mati? Tidak tahukah Anda bahwa saya telah mati bersamanya? Tidak tahukah Anda bahwa kematian saya adalah suatu fakta yang sama pastinya dengan kematiannya?" Oh, hal itu sungguh riil bagi saya. Saya seolah ingin menelusuri jalan-jalan di Shanghai itu sambil menyerukan kabar penemuan saya itu. Sejak hari itu sampai kini, saya tidak pernah sedikit pun meragukan bahwa kalimat berikut ini sudah tergenap, yaitu aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara-saudari, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu mewujudkan hal ini dalam kehidupan dan pengalaman kita. Tapi itu nanti akan kita bahas pengalaman mati bersama. Namun, apa yang dapat kita nampak di dalam Roma pasal 6 ayat 6 itu adalah sebagai dasar utama dari pengalaman mati bersama, yaitu kata aku telah disalibkan. Amin. Ya, saudara-saudari, hal ini telah digenapkan di dalam Kristus. Lalu apa rahasia memandang? Ya, dengan satu kata, kita dapat katakan bahwa kita perlu wahyu dari Allah sendiri. Amin. Rahasia memandang, kita perlu wahyu dari Allah sendiri. Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Kemudian Efesus 1 ayat 17 dan 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Haleluya. Saudara-saudari, mata kita perlu dicelikkan oleh Allah agar kita nampak fakta kesatuan kita dengan Kristus itu lebih dari sekedar mengetahuinya sebagai doktrin. Wahyu semacam itu tidaklah samar-samar atau meragukan, melainkan adalah pasti. Kebanyakan kita ingat saat kita nampak dengan jelas bahwa Kristus mati bagi kita. Kita pun harus sejelas itu dalam hal nampak kita telah mati bersama Kristus. Kita tidak seharusnya samar-samar terhadap hal ini, karena hal ini adalah dasar bagi kita untuk maju ke depan. Bukan karena saya memandang diri saya mati, lalu saya mati, melainkan karena saya telah mati. Karena kini saya nampak Allah telah membereskan diri saya di dalam Kristus. Maka saya memandang diri saya mati. Inilah cara memandang yang tepat. Bukan memandang untuk mati, melainkan memandang dari mati. Amin. Langkah kedua, untuk kita dapat melangkah maju, yaitu demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Apa arti memandang? Menurut bahasa Yunaninya, istilah ini berarti menghitung
atau membukukan. Pembukuan adalah satu-satunya perkara di dunia yang dapat dilakukan manusia dengan tepat. Dapatkah seorang pelukis melukis pemandangan dengan sangat tepat? Dapatkah seorang ahli sejarah menyatakan suatu catatan sejarah dengan benar-benar tepat? Atau pembuat peta menyatakan suatu peta benar-benar tepat? Paling banyak mereka hanya dapat melakukan semaksimal mungkin, namun tetap tidak sempurna. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, meskipun kita mencoba mengatakan suatu perkara dengan jujur dan dengan motivasi yang bersih, kita tetap tidak dapat mengatakannya dengan mutlak tepat. Seringkali yang terjadi ialah menambahkan atau mengurangkan perkataan, membesarkan atau mengecilkan suatu perkara. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh manusia dengan benar-benar tepat? Ya, aritmatika, yaitu berhitung. Tidak ada peluang untuk salah di dalam aritmatika atau berhitung ini. Satu kursi ditambah satu kursi sama dengan 2 kursi. Ini adalah berhitung itu. Di Inggris, di Afrika, di Amerika, atau di Singapura, 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Di surga, di bumi, atau di neraka, 1 ditambah 1 tetap sama dengan 2. Saudara-saudari, mengapa Allah menyuruh kita memandang atau menghitung diri kita mati? Karena kita memang mati. Mari sekali lagi kita ambil persamaan dari pembukuan. Ya, misalnya saya mempunyai $15 di dalam saku saya. Berapakah yang harus saya catat di dalam pembukuan saya? Di bagian layar sebelah kanan, apakah saya akan membukukan $14,60 atau saya akan membukukan $15,60 untuk uang $15 yang di saku saya itu? Tentu saja tidak. Saya harus membukukan sejumlah yang ada di dalam saku saya. Jadi, pembukuan adalah penghitungan fakta, bukan rekaan atau khayalan. Demikian pula saudara-saudari, karena aku benar-benar telah mati, maka Allah menyuruhku menghitungnya demikian. Allah tidak mungkin menyuruhku mencatat yang tidak benar di dalam pembukuanku. Allah tidak dapat menyuruh saya memandang diri saya mati kalau saya masih hidup. Kalau demikian, istilah memandang tidaklah tepat. Lebih baik kita menyebutnya salah pandang. Ya, menghitung bukanlah suatu cara untuk meyakinkan. Jika saya hanya memiliki $12 di dalam saku saya, lalu saya bukukan $15 dalam pembukuan saya, dapatkah penghitungan semacam ini mengatasi kekurangan saya? Tidak mungkin. Kalau kita hanya memiliki $12, tetapi kita terus-menerus berkata kepada diri sendiri, saya memiliki $15, saya memiliki $15, saya memiliki $15. Oh, dapatkah usaha semacam ini mempengaruhi jumlah uang yang ada di dalam saku saya? Sama sekali tidak mungkin. Penghitungan tidak akan membuat $12 menjadi $15. Juga tidak akan membenarkan apa yang tidak benar. Di pihak lain, jika saya memang memiliki $15 di dalam saku saya boleh dengan tenang dan mantap untuk mencatat $15 dalam pembukuan saya. Haleluya. Allah menyuruh kita memandang diri kita mati, bukan agar melalui proses memandang itu kita menjadi mati,
melainkan karena kita memang sudah mati. Allah tidak pernah menyuruh kita memandang apa yang bukan fakta. Telah kita katakan tadi bahwa wahyu yang akan memimpin kita kepada memandang. Kita tidak boleh lupa akan fakta bahwa kita diberi satu perintah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Jadi kita harus mengambil satu sikap dengan tegas. Allah menyuruh kita menghitung, membukukan, aku telah mati. Seharusnya lah kita tinggal di dalamnya. Mengapa? Karena itu adalah fakta. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, saya pun di sana. Karena saya di dalamnya. Sebab itu saya memandangnya sebagai sesuatu yang besar. Saya memandang dan mengumumkan bahwa saya telah mati di dalamnya. Paulus berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Yaitu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jangan lupa saudara-saudari, hal ini terjadi selalu dan hanya di dalam Kristus. Kalau Anda melihat diri Anda sendiri, Anda akan berpikir bahwa Anda belum mati. Tetapi ini adalah perkara iman, bukan perkara percaya diri sendiri, melainkan percaya kepadanya. Saudara-saudari, pandanglah Tuhan, maka Anda akan mengetahui apa yang telah dirampungkannya. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku memandang berdasarkan fakta di dalam dirimu. Berdirilah di atas hal ini, saudara-saudari, sepanjang hari. Amin. Baik, kita akan maju di dalam pemandangan iman. 4,5 pasal pertama dari surat Roma berulang-ulang membicarakan tentang iman. Kita dibenarkan karena iman di dalam Dia. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Kemudian Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Demi iman kita dibenarkan, yaitu dosa-dosa kita diampuni dan kita berdamai dengan Allah. Tanpa iman kepada karya yang telah dirampungkan Yesus Kristus, tidak seorang pun dapat mengalami hal-hal itu. Namun bagian kedua surat Roma sedikit sekali menyinggung tentang iman. Sekilas pandang ada perbedaan penekanan, tetapi sebenarnya tidak demikian. Dalam bagian kedua ini, meskipun tidak ada istilah iman atau percaya, tetapi ada istilah memandang. Sebagai penggantinya memandang dan iman pada praktiknya adalah hal yang sama. Saudara-saudari, apakah iman? Ya, iman adalah penerimaan terhadap fakta Allah. Saudara-saudari yang saat ini bersama-sama saya, kita boleh mengucapkan atau memproklamirkan ini sekali lagi. Apakah iman? Ya, iman adalah penerimaan terhadap fakta Allah. Amin. Dasar iman selalu adalah fakta yang sudah lampau. Beriman bukanlah percaya kepada perkara yang akan datang, yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Tetapi beriman adalah percaya kepada perkara atau fakta yang sudah lampau. Yang berhubungan dengan masa yang akan datang itu adalah pengharapan, bukan iman. Memang iman sering memiliki sasaran di masa yang akan datang, seperti yang ditunjukkan dalam Ibrani 11. Mungkin karena alasan ini, maka dipilih istilah memandang.
Istilah ini hanya berhubungan dengan masa lampau, kepada apa yang sudah tergenap dan bukan hal yang belum terjadi. Nah, kita akan mengetahui apakah yang dimaksud iman di dalam Markus pasal 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di sini menyatakan, jika kamu percaya bahwa kamu telah menerima apa yang kamu minta, dan tentu saja ini di dalam Kristus, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya di sini bukan percaya bahwa Anda boleh mendapat sesuatu atau percaya bahwa Anda bisa memperoleh sesuatu atau akan memperoleh sesuatu. Iman yang dimaksud di sini adalah percaya bahwa Anda telah menerimanya. Haleluya. Jadi iman adalah yang berhubungan dengan masa lampau. Orang yang mengatakan Allah bisa, atau Allah dapat, atau Allah pasti, atau Allah akan, belum tentu ia benar-benar beriman. Iman yang sejati selalu berkata, Allah telah melakukannya. Lalu kapan kita beriman terhadap penyalipan kita? Bukan ketika aku berkata, Allah dapat, atau Allah akan, atau Allah pasti menyalibkan diriku. Melainkan ketika aku dengan sukacita berkata, puji Tuhan, dalam Kristus aku sudah disalibkan. Amin. Kita kembali di dalam Roma 3. Di dalam Roma 3, kita nampak Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa kita dan mati sebagai pengganti kita, agar kita dapat menerima pengampunan. Dan di dalam Roma 6, kita nampak diri kita tercakup di dalam kematiannya, yang dengannya ia menjamin kelepasan kita. Haleluya. Ketika fakta pertama diwahyukan kepada kita percaya kepadanya dan dibenarkan. Kemudian Allah menyuruh kita memandang fakta yang kedua, agar kita dilepaskan. Jadi di dalam pelaksanaannya, memandang dalam bagian kedua surat Roma, menggantikan iman di dalam bagian pertama. Penekanannya tidaklah berbeda, yaitu hidup orang Kristen yang normal selalu ditempuh dengan iman kepada fakta di dalam Kristus dan salibnya, baik pada saat permulaan maupun kelanjutannya. Amin. Puji Tuhan. Berikutnya, godaan dan kegagalan adalah ujian terhadap iman. Saudara-saudari, ada dua fakta terbesar dalam sejarah kita, yaitu semua dosa kita telah dibereskan oleh darah, dan diri kita telah dibereskan oleh salib. Sekali lagi, dosa kita telah dibereskan oleh darah dan diri kita telah dibereskan oleh salib. Sekarang bagaimana dengan godaan? Bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita menemukan bahwa keinginan kita yang usang itu muncul kembali? Walaupun kita telah nampak dan percaya terhadap fakta-fakta itu, yaitu bahwa di dalam Kristus kita telah mati, di dalam Kristus kita telah disalibkan. Dan mungkin yang lebih buruk lagi, bagaimana jika kita terjatuh lagi ke dalam dosa yang kita ketahui? Bagaimana jika kita marah-marah atau melakukan yang lebih buruk lagi? Apakah hal-hal itu menyatakan bahwa fakta-fakta yang diuraikan di atas adalah tidak benar atau itu adalah fakta yang palsu? Saudara-saudari, ingatlah, salah satu tujuan utama iblis
adalah selalu membuat kita meragukan fakta ilahi. Kita juga bisa membandingkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ada banyak orang meragukan fakta ini. Setelah kita nampak melalui wahyu Roh Allah bahwa kita memang mati bersama Kristus dan kita pun memandangnya demikian, maka iblis akan datang dan berkata, ada sesuatu yang masih bergerak di dalam dirimu. Bagaimana ini? Dapatkah kamu menyebutnya sudah mati? Oh saudara-saudari, bila hal ini terjadi, bagaimana jawaban kita? Saudara-saudari, ini adalah ujian yang hebat. Kita mempercayai fakta alamiah yang dapat kita lihat dan jamah dengan jelas, atau fakta rohani yang tidak kelihatan dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Di sini kita harus hati-hati. Kita perlu mengingat-ingat fakta apa yang terdapat dalam firman Allah yang harus kita pertahankan demi iman dan mana yang bukan. Ini sangat penting bagi kita. Bagaimana Allah menyatakan kelepasan itu efektif? Yang pertama-tama harus kita perhatikan adalah kita tidak pernah diberitahu bahwa tabiat dosa di dalam kita itu sudah dicabut atau disingkirkan. Jika kita demikian memandangnya, ini berarti kita sudah keliru sama sekali. Itu sama dengan kita telah mengetahui yang kita bicarakan di atas, yaitu tentang pembukuan kita tadi, yaitu berarti kita salah mencatat dalam pembukuan. Kita seperti orang-orang yang memiliki $12, tetapi mencatatkan $15 dalam pembukuan kita. Saudara-saudari, tidak seperti itu. Tabiat dosa tidak disingkirkan, tetapi tabiat dosa masih ada di dalam kita. Dan begitu ada kesempatan, ia akan menaklukkan kita, sehingga kita baik secara sengaja maupun tidak sengaja berbuat dosa lagi. Inilah sebabnya kita harus selalu mengenal pekerjaan darah adi. Kita tahu dalam membereskan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, Allah langsung menanggulanginya. Demi darah ia tidak mengingatnya lagi. Tetapi terhadap tabiat dosa dan kelepasan dari kuasanya, Allah menanggulanginya secara tidak langsung. Allah tidak menyingkirkan tabiat dosa, melainkan menyingkirkan orang dosa, yaitu manusia lama kita telah disalibkan bersamanya. Karena itu tubuh yang sebelumnya menjadi alat dosa, kini tubuh menjadi alat dosa itu telah menganggur. Perhatikan Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Dosa, yaitu tuan yang lama, tetap ada. Tetapi hamba yang melayaninya telah dimatikan, sehingga ia tidak dapat lagi mengendalikan tubuh kita. Tangan penjudi telah menganggur, lidah pengumpat telah menganggur, pikiran-pikiran yang jahat telah menganggur. Sekarang anggota-anggota tubuh itu telah dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran untuk Allah. Roma 6 ayat 13. Haleluya. Jadi dapat kita katakan, kelepasan dari dosa lebih alkitabiah daripada kemenangan atas dosa. Ungkapan bebas dari dosa dan mati terhadap dosa menyiratkan kelepasan dari suatu kuasa yang masih ada sampai kini dan benar-benar nyata, bukan dari sesuatu yang tidak ada lagi. Itu di dalam Roma pasal 6 ayat 7 dan Roma pasal 6 ayat 11. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya,
bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tabiat dosa masih ada, tetapi kita tahu jalan kelepasan dari kuasanya. Bahkan hari demi hari, kapasitas kelepasannya makin besar. Haleluya. Kelepasan ini sungguh real, kelepasan ini sungguh nyata. Karena itu Yohanes dengan berani menuliskan 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Saudara-saudari, tetapi karena kita salah paham terhadap pernyataan itu, kita akan mudah sekali salah jalan. Yohanes tidak mengatakan bahwa dosa tidak ada lagi dalam sejarah kita. Dan Yohanes tidak mengatakan bahwa kita tidak mungkin berbuat dosa lagi. Tetapi Yohanes mengatakan berbuat dosa tidak ada dalam sifat yang dilahirkan dari Allah. Hayat Kristus telah ditanamkan ke dalam kita dengan kelahiran kembali. Dan hakiki hayat itu tidak berbuat dosa. Sifat dan sejarah suatu perkara sering memiliki perbedaan yang besar. Hakiki hayat yang ada di dalam kita pun jauh berbeda dengan sejarah kita. Untuk mengilustrasikannya, walaupun ilustrasi ini mungkin tidak mutlak tepat, tetapi kita dapat mengatakan ilustrasi ini. Kayu tidak dapat tenggelam, karena sifatnya memang begitu. Namun kalau ada orang menariknya ke dalam air, akan terjadilah satu sejarah tentang tenggelamnya kayu. Sejarah adalah satu fakta. Sebagaimana dosa-dosa kita dalam sejarah kita adalah fakta-fakta. Hakiki hayat juga adalah fakta. Demikian pula sifat baru yang kita terima di dalam Kristus. Jadi saudara-saudari, yang di dalam Kristus tidak dapat berbuat dosa. Hanya yang ada di dalam Adam yang dapat berbuat dosa. Dan akan berbuat dosa bila iblis berkesempatan menunjukkan kuasanya. Maka masalahnya ialah fakta mana yang kita pilih sebagai dasar untuk memandang dan sebagai dasar untuk kita hidup. Kita memilih fakta yang dapat dilihat dari pengalaman sehari-hari atau fakta yang lebih hebat bahwa kita sekarang ada di dalam Kristus. Kuasa kebangkitannya ada di pihak kita. Dan kuat kuasa Allah sedang mengerjakan keselamatan kita. Haleluya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku tidak malu terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi masalahnya, apakah kita membiarkan fakta ilahi terwujud di dalam sejarah kita? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Dan 2 Korintus 4 ayat 18. Yang tidak kelihatan adalah kekal. Saya yakin kita semua mengetahui bahwa Ibrani 11 ayat 1 adalah satu-satunya definisi iman dalam perjanjian baru atau juga dalam seluruh Alkitab. Jadi penting sekali kita benar-benar memahami definisi tersebut. Dalam bahasa Yunani, kata dasar ini tidak hanya menyatakan suatu keadaan, bahkan juga suatu tindakan. Saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menemukan terjemahan yang tepat dari kata itu. Akhirnya saya menemukan terjemahan yang lebih tepat dalam Alkitab bahasa Inggris versi J.N. Darby. Darby menerjemahkan, iman adalah substansiasi, substantiating dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini jauh lebih baik dari sekedar dasar.
karena ia juga menyiratkan tindakan, menjadikan sesuatu real dalam pengalaman. Saudara-saudari, bagaimana kita mensubstansiasi sesuatu? Sebenarnya kita melakukan hal itu setiap hari. Kita tidak dapat hidup di dunia tanpa melakukannya. Tahukah Anda perbedaan antara substansi dengan substansiasi? Suatu substansi adalah suatu objek, sesuatu yang ada di hadapan saya. Substansiasi berarti kemampuan atau kekuatan yang membuat benda itu real. Mari kita ambil ilustrasi yang sederhana. Dengan panca indera kita dapat memindahkan hal-hal di dunia jasmani ke dalam kesadaran kita, sehingga kita dapat menghargainya. Misalnya, penglihatan dan pendengaran kita adalah dua kemampuan di dalam diri kita yang mensubstansiasi dunia terang dan dunia suara. Dalam dunia ini ada berbagai macam warna, merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan seterusnya. Warna-warna itu adalah hal yang real. Tetapi jika saya menutup mata, warna-warna itu menjadi tidak real lagi bagi saya. Bahkan warna-warna itu seperti tidak ada bagi saya. Namun dengan daya penglihatan, saya bisa mensubstansiasi warna-warna itu. Warna kuning menjadi kuning bagi saya. Warna biru menjadi biru bagi saya. Dan seterusnya. Warna itu tidak hanya ada, tetapi saya pun dapat mensubstansiasi warna itu. Saya mampu membuat warna itu real bagi saya dan nyata di dalam kesadaran saya. Inilah makna substansiasi. Dan ini dilakukan oleh panca indera kita. Merupakan satu pekerjaan substansiasi. Seandainya saya buta, saya tidak dapat membedakan warna. Atau jika saya tuli, saya tidak dapat menikmati musik. Namun musik dan warna adalah hal-hal yang real. Dan keriilannya tidak terpengaruh oleh kemampuan saya untuk mencerapnya. Demikian juga walaupun hal-hal yang kita bahas sekarang ini tidak kelihatan. Namun hal-hal itu bersifat kekal. Dan karenanya juga merupakan sesuatu yang real. Tentu saja kita tidak dapat mensubstansiasi perkara-perkara ilahi dengan indera alamiah kita. Tetapi ada satu kekuatan dan kemampuan yang dapat mensubstansiasi segala yang kita harapkan dan perkara-perkara yang ada di dalam Kristus. Oh, haleluya. Kekuatan dan kemampuan ini adalah iman. Amin. Iman membuat hal-hal yang faktual ini menjadi real dalam pengalaman kita. Oh, iman mensubstansiasi hal-hal Kristus bagi kita. Yaitu seperti ribuan orang membaca Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lama kita telah turut disalibkan dengan Kristus. Bagi orang-orang yang percaya, perkataan itu benar. Bagi orang-orang yang bimbang atau orang-orang yang hanya menyetujui dalam otak, tetapi kekurangan terang rohani, maka perkataan-perkataan itu tidak benar dan tidak ada artinya. Ingatlah saudara-saudari, di sini kita tidak membahas tentang janji-janji, tetapi kita membahas tentang fakta. Janji Allah diwahyukan kepada kita melalui Roh-Nya, supaya kita dapat memegangnya. Tetapi fakta adalah fakta. Tidak peduli kita mempercayainya atau tidak. Jika kita tidak mempercayai fakta salib, hal itu tetap adalah fakta. Tetapi salib menjadi tidak bernilai bagi kita. Bagi yang tidak percaya. Untuk menyatakan kerealitasan suatu fakta memang tidak memerlukan iman,
Tetapi iman dapat mensubstansiasi hal-hal itu dan membuatnya real dalam pengalaman kita. Oh, apa saja yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah harus kita anggap sebagai dusta si iblis. Boleh jadi perkara-perkara itu terasa cukup nyata dalam perasaan kita. Tetapi karena Allah telah menyatakan suatu fakta yang lebih besar, maka fakta yang lain harus takluk dan menjadi tak berarti. Pernah sekali saya mengalami sesuatu yang dapat menjelaskan prinsip ini. Walaupun secara rinci tidak dapat sepenuhnya diterapkan terhadap perkara yang sedang kita bahas ini. Yaitu beberapa tahun yang lalu saya jatuh sakit. Selama 6 malam saya diserang demam, panas yang tinggi dan tidak dapat tidur. Saat itu Allah memberiku perkataan kesembuhan dari Alkitab. Dan karena perkataan itu saya berharap segala gejala penyakit saya hilang sama sekali. Tetapi ternyata justru sebaliknya. Saya masih tidak dapat tidur. Bahkan saya menjadi lebih buruk daripada yang sudah-sudah. Suhu badan semakin tinggi daripada sebelumnya. Denyut jantung saya semakin cepat dan kepala saya semakin sakit. Musuh datang dan bertanya, "Di mana janji Allah? Di mana imanmu? Bagaimana dengan doa-doamu?" Akibatnya saya tergoda untuk sekali lagi mendoakan seluruh keadaan saya. Oh, namun saat itu saya tertegur. Dan kemudian ayat ini terlintas di dalam pikiran saya. Yaitu di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Ya. Amin. Haleluya. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Ya, firman-Mu adalah kebenaran. Mohon maaf untuk ayatnya ternyata tidak bisa saya tampilkan di sini. Ya. Oh, ini. Amin. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Kemudian saudara-saudari, saya segera berpikir, kalau firman Allah adalah kebenaran, lalu gejala-gejala ini apa? Semua ini tentu adalah dusta. Segera saya menyatakan kepada musuh, keadaan tidak bisa tidur ini adalah bohong. Sakit kepala ini adalah bohong. Demam ini adalah bohong. Denyut jantung yang cepat ini adalah bohong. Menurut yang Allah katakan kepadaku, semua gejala penyakit ini adalah tipuanmu. Dan firman Allah adalah kebenaran bagiku. Dan puji Tuhan, 5 menit kemudian saya pun tertidur. Esok paginya ketika saya bangun, semuanya telah menjadi baik. Saudara-saudari, dalam perkara pribadi seperti di atas, ada kemungkinan menipu diri sendiri dengan mengatakan bahwa saya telah mendengar Allah berkata. Tetapi terhadap fakta salib, tidak mungkin demikian. Kita harus percaya kepada Allah, tidak peduli betapa meyakinkannya alasan iblis. Pembohong yang ahli bukan hanya berbohong dalam perkataan, tetapi juga dia berbohong dalam sikap dan perbuatan. Bagi seorang pembohong, mengatakan sesuatu yang tidak benar itu sama mudahnya dengan membayar dengan uang yang rusak. Iblis adalah pembohong ulung. Jangan mengira ia hanya pembohong dalam perkataan. Tetapi iblis juga menggunakan tanda-tanda, perasaan, dan pengalaman palsu untuk menggoyahkan iman kita terhadap firman Allah. Izinkan saya menjelaskan bahwa saya tidak menyangkal adanya tubuh daging. Memang masih banyak yang harus kita bahas mengenai tubuh daging ini dalam pembahasan kita. Namun di sini saya berbicara tentang tergesernya kita dari kedudukan kita di dalam Kristus. Seperti yang sudah diwahyukan kepada kita. Begitu kita mengakui kematian kita bersama Kristus
sebagai suatu fakta, iblis segera berusaha sekuatnya membeberkan bukti pengalaman kita hari demi hari secara meyakinkan bahwa diri kita belum mati sama sekali, bahkan masih hidup dan dengan lincah. Oh, sebab itu kita harus memilih mempercayai dusta iblis atau kita mempercayai kebenaran Allah. Kita mau dikendalikan oleh kebenaran luaran yang kelihatan atau oleh apa yang Allah katakan. Ya, saya pun tahu bahwa saya adalah saya. Ini adalah satu fakta yang dapat saya andalkan. Mungkin saja saya kehilangan ingatan dan atau saya lupa bahwa saya adalah saya. Dan atau saya bermimpi saya adalah orang lain. Namun suka atau tidak, ketika saya tidur, saya adalah saya. Ketika saya bangun, saya adalah saya. Ketika saya sadar, saya adalah saya. Ketika saya lupa diri, saya adalah tetap saya. Kalau saya berpura-pura menjadi orang lain, maka saya akan kesulitan. Kalau saya memandang diri sendiri sebagai Tuan A, saya harus selalu mengingatkan diri saya, kamu adalah Tuan A. Ingatlah, kamu adalah Tuan A. Walaupun demikian, begitu saya lalai mengingatkan diri dan ada orang memanggil saya, halo Tuan Ni, saya tentu segera menanggapi panggilan itu. Fakta selalu menang atas khayalan. Dan semua usaha saya memandang diri saya sebagai orang lain akan gagal pada saat itu juga. Saya adalah saya. Sebab itu saya tidak perlu susah-susah menganggap diri saya adalah saya. Karena itu adalah fakta yang tidak dapat dipengaruhi oleh pengalaman saya. Demikian pula, entah saya merasakan atau tidak, saya mati bersama Kristus. Itu tetap adalah satu fakta. Bagaimana saya dapat demikian yakin? Karena Kristus telah mati dan firman Allah mengatakan, 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saudara-saudari, fakta ini tidak akan berubah dengan atau tanpa dukungan pengalaman saya. Fakta ini tetaplah fakta. Ketika saya berdiri di atas fakta itu, iblis tidak dapat mengalahkan saya. Ingatlah, iblis selalu menyerang titik ketidakpercayaan kita. Kalau ia berhasil membuat kita meragukan firman Allah, maka tercapailah tujuannya. Dan ia akan dapat menaklukkan kita di bawah kuasanya. Sebaliknya, jika kita tetap teguh atas fakta yang difirmankan Allah, kita yakin bahwa Allah tidak mungkin tidak adil dalam pekerjaannya atau firman-Nya, maka bagaimanapun tipu muslihat iblis, kita akan mentertawainya. Jika ada orang mencoba membujuk saya, mengatakan bahwa saya bukan saya, maka saya pun akan melakukan hal yang sama. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Mungkin Anda tahu ilustrasi fakta, iman, dan pengalaman yang berjalan beriringan di atas tembok. Fakta berjalan ke depan dengan tegap dan mantap, tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan, dan tidak pernah menoleh ke belakang. Kemudian iman mengikuti di belakang fakta. Selama pandangan mata iman hanya tertuju kepada fakta, segalanya berjalan dengan sangat baik. Tetapi begitu ia memperhatikan pengalaman, ia menoleh ke belakang untuk melihatnya, ia segera kehilangan keseimbangan dan jatuh dari tembok. Akibatnya pengalaman usang yang kasihan itu juga jatuh bersamanya. Saudara-saudari, semua godaan selalu menyuruh kita menoleh ke dalam diri sendiri, agar pandangan mata kita berpaling dari Tuhan kepada hal-hal di luar yang kelihatan. Iman selalu menghadapi sebuah gunung.
gunung keadaan yang nampaknya bertentangan dengan firman Allah, gunung yang nampaknya bertentangan dengan dunia nyata yang dapat dilihat dan dirasa. Baik itu fakta kegagalan dalam perbuatan atau kegagalan dalam perasaan dan pertimbangan. Dan salah satunya, iman atau gunung itu harus pergi. Keduanya tidak dapat tinggal bersama. Namun kesulitan kita ialah seringkali gunung itu yang tinggal dan iman kita malah pergi. Kita seharusnya tidak demikian, saudara-saudari. Jika kita mengandalkan perasaan kita untuk menemukan kebenaran, kita akan merasa bahwa dusta iblis seringkali cocok dengan pengalaman kita. Tetapi jika kita menolak apa saja yang bertentangan dengan firman Allah, dan dengan teguh mempertahankan suatu sikap yang percaya kepada Allah, maka kita akan menemukan bahwa dusta iblis mulai luntur dan bahwa pengalaman kita setindak demi setindak berjalan maju sesuai dengan firman Tuhan. Maka hasil sedemikian ini bisa tercapai bila kita tinggal bersama Kristus. Dan ini berarti ia makin lama makin real bagi kita dalam hal-hal yang kita alami. Dalam keadaan tertentu, kita nampak Kristus bagi kita adalah kebenaran yang sejati, kekudusan yang sejati, hayat kebangkitan yang sejati. Apa yang tadinya kita nampak dalam Dia secara objektif, kini bekerja di dalam kita secara subjektif, tetapi real. Dan dalam keadaan demikianlah, maka Kristus mengekspresikan dirinya di dalam kita. Dan inilah tanda kedewasaan. Inilah yang Paulus maksudkan dalam perkataannya kepada orang-orang Galatia. Aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Galatia 4 ayat 19. Iman selalu mensubstansiasi fakta Allah. Iman selalu mensubstansiasi fakta yang kekal, yaitu tentang sesuatu yang selamanya benar. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudari, tinggal di dalam Dia. Meskipun kita telah cukup banyak membahas masalah ini, tetapi kita masih akan membahas satu hal lagi yang dapat membantu menjelaskan perkara ini, yaitu bahwa Alkitab berkali-kali menyatakan bahwa kita telah mati, tetapi tidak mengatakan kita mati di dalam diri kita sendiri. Sia-sialah jika kita mencari mati di dalam diri kita sendiri, karena tidak ada tempat atau ayat yang menyatakan demikian. Kita mati bukan di dalam diri kita sendiri, melainkan di dalam Kristus. Kita disalibkan bersama Dia, karena kita ada di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 4, kita cukup hafal dengan perkataan Tuhan Yesus ini. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Marilah kita merenungkan perkataan ini sejenak. Pertama, perkataan ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa kita tidak perlu bergumul untuk masuk ke dalam Kristus. Kita tidak disuruh masuk ke dalam dirinya, karena kita ada di dalam Dia. Ya, kita disuruh tinggal di tempat di mana kita berada, yaitu Allah sendiri yang menaruh kita di dalam Kristus. Dan kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Tidak hanya demikian, saudara-saudari. Ayat ini juga meletakkan prinsip ilahi di depan kita, yaitu Allah telah melakukan pekerjaan itu di dalam Kristus dan bukan di dalam kita secara perseorangan. Kematian dan kebangkitan yang al-muhid dari Putra Allah tergenap sepenuhnya dan tuntas terpisah dari diri kita. Sejarah Kristuslah yang akan menjadi pengalaman orang Kristen. Di luar Kristus, kita tidak mungkin memiliki pengalaman rohani. Alkitab memberitahu kita bahwa kita tersalib bersama Dia, bahwa kita dihidupkan, dibangkitkan, didudukkan oleh Allah di surga di dalam Dia.
dan bahwa kita sempurna di dalam Dia. Haleluya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Efesus 2 ayat 5 dan 6. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kolose 2 ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saudara-saudari, hal ini bukan sekadar sesuatu yang sedang efektif di dalam kita. Memang harus demikian. Tetapi melainkan sesuatu yang sudah dirampungkan melalui bersatunya kita dengan Dia. Yang telah Allah lakukan di dalam tujuannya yang penuh kasih karunia adalah mencakupkan kita di dalam Kristus. Karena itu apa yang telah Allah kerjakan di atas diri Kristus juga telah dikerjakan di atas diri orang Kristen. Ketika Allah menanggulangi kepala, Ia pun menanggulangi semua anggota tubuh. Kita salah sama sekali bila kita mengira dapat mengalami sesuatu dari kehidupan rohani hanya di dalam diri kita dan di luar Kristus. Dalam Alkitab, tidak pernah kita temukan adanya pengalaman orang Kristen yang terjadi secara demikian. Allah tidak ingin kita mendapatkan sesuatu secara pribadi dalam pengalaman kita. Dan Ia memang tidak melakukan seperti itu untuk Anda dan saya. Semua pengalaman rohani orang Kristen sudah digenapkan di dalam Kristus. Itu sudah dialami oleh Kristus. Apa yang kita sebut pengalaman kita sebenarnya tidak lain adalah masuknya kita ke dalam sejarah dan pengalaman Kristus. Amin. Sangat aneh bila sebatang ranting pokok anggur berusaha menghasilkan buah anggur dengan kulit yang kemerah-merahan. Ranting yang lain berusaha menghasilkan anggur yang berkulit hijau, dan yang lain berusaha menghasilkan anggur yang berkulit ungu tua. Setiap ranting berusaha menghasilkan sesuatu semaunya tanpa mempedulikan pokok anggurnya. Ini adalah mustahil dan tidak masuk akal. Sifat ranting ditentukan oleh pokoknya. Namun ada orang Kristen yang menuntut berbagai macam pengalaman. Mereka mengira penyalipan itu adalah satu perkara. Kebangkitan itu adalah satu perkara. Kenaikan adalah satu perkara. Mereka tidak pernah memikirkan bahwa semuanya itu telah tercakup di atas diri Tuhan. Bila Tuhan membuka mata kita, sehingga kita melihat bahwa Dia adalah segalanya, barulah kita memiliki pengalaman yang sejati. Setiap pengalaman rohani yang sejati adalah kita telah menemukan suatu fakta di dalam Kristus dan telah masuk ke dalam fakta itu. Semua yang bukan berasal dari Dia adalah pengalaman yang sebentar saja dan akan berlalu. Puji Tuhan, saya telah menemukan pengalaman itu di dalam Kristus. Itu sudah menjadi milik saya. Itu sudah menjadi milikku. Saya memilikinya karena Ia ada di dalamnya. Oh, betapa luar biasa jika kita mengenal fakta Kristus adalah dasar pengalaman kita. Jadi saudara-saudari, prinsip dasar pimpinan Allah membawa kita maju dalam pengalaman bukanlah memberi kita sesuatu, juga bukan membawa kita melalui sesuatu yang akhirnya meninggalkan sesuatu di dalam kita agar dapat kita sebut pengalaman kita. Allah pun tidak melakukan sesuatu di dalam kita sehingga kita dapat berkata, "Oh, aku mati bersama Kristus pada bulan Maret tahun yang lalu." Atau aku bangkit dari maut pada tanggal 1 Januari tahun yang lalu. Oh, atau Rabu yang lalu saya minta pengalaman yang jelas dan saya telah mendapatkannya. Saudara-saudari, Allah tidak berbuat demikian. Dalam zaman kasih karunia ini, kita tidak lagi menuntut pengalaman itu sebagai sasaran kita.
Jangan membiarkan waktu menguasai pikiran kita. Lalu mungkin ada orang yang berkata, bagaimana dengan titik tolak yang telah dialami oleh banyak orang Kristen? Memang saudara-saudari, banyak orang Kristen telah mengalami beberapa titik tolak dalam hidupnya. Misalnya Josh Muller dapat mengatakan sambil membungkukkan diri, suatu hari Josh Muller mati. Bagaimana hal itu terjadi? Ingatlah, saya tidak menyangkal realitas pengalaman rohani yang kita alami. Atau saya tidak menyangkal pentingnya titik tolak yang Allah izinkan terjadi dalam perjalanan kita bersamanya. Malahan saya pernah menekankan bahwa kita perlu dengan jelas dan tegas mengenal titik tolak dalam hidup kita. Namun, pokok pembahasan kita di sini adalah Allah tidak memberikan kepada masing-masing individu pengalaman perseorangan. Yang mereka masing-masing alami hanyalah masuk ke dalam fakta yang telah dirampungkan Allah. Inilah yang disebut mengalami fakta yang kekal di dalam waktu. Sekali lagi, ini disebut mengalami fakta yang kekal di dalam waktu. Yaitu sejarah Kristus menjadi pengalaman kita dan menjadi sejarah rohani kita. Kita tidak memiliki sejarah yang terpisah dari sejarah Kristus. Segala pekerjaan yang berhubungan dengan kita tidaklah dilakukan Allah di dalam diri kita, melainkan dilakukan Allah di dalam Kristus. Allah tidak pernah mengerjakan suatu hal lain di dalam perseorangan selain apa yang telah dilakukannya di dalam Kristus. Bahkan hidup yang kekal pun tidak diberikan kepada kita sebagai perseorangan. Hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Allah telah melakukan segalanya di dalam anaknya. Dan ia telah mencakupkan kita di dalam anaknya. Karena itu saudara-saudari, kita tergabung di dalam Kristus. Dan kita menjadi bagian dari Kristus. Haleluya. Allah telah menaruh aku di dalam Kristus. Sebab itu semua yang benar bagi Kristus, benar juga bagiku. Aku mau tinggal di dalamnya. Dan iblis selalu berusaha menarik kita keluar, menjauhkan kita, dan meyakinkan kita bahwa kita ada di luar. Dan melalui godaan, kegagalan, penderitaan, cobaan membuat kita sungguh-sungguh merasa bahwa kita ada di luar Kristus. Oh saudara-saudari, jika demikian, pikiran kita yang pertama adalah jika kita ada di dalam Kristus, keadaan kita seharusnya tidak demikian. Oh, ini pikiran kita. Berdasarkan perasaan seperti itu, kita lalu memutuskan bahwa kita tentu berada di luar Dia. Lalu mulailah kita berdoa, Tuhan, letakkanlah aku di dalam Kristus. Tidak, saudara-saudari. Tetapi perintah Allah adalah tinggallah di dalam Kristus. Amin. Tinggallah di dalam Kristus. Itulah jalan kelepasan. Mengapa ini bisa menyelamatkan kita? Karena ini berarti membuka jalan bagi Allah untuk menggarap kita. Dan ini pun memberi kesempatan bagi pekerjaan kuasanya yang unggul, yaitu pekerjaan kuasa kebangkitan. Mari kita baca dengan keras Roma pasal 6 ayat 4 ini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Kemudian Roma 6 ayat 9 dan 10. Karena kita tahu bahwa sesudah bangkit dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Amin. Oh, puji Tuhan saudara-saudari. Agar fakta tentang Kristus secara progresif menjadi fakta dalam pengalaman kita sehari-hari.
Sehingga di tempat yang sebelumnya kita diperintah oleh dosa. Di dalam Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian anugerah akan berkuasa melalui pembenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kini kita dengan gembira menemukan bahwa kita benar-benar, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, inilah fakta. Kita menemukan bahwa kita benar-benar jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara-saudari, ketika kita teguh berdiri di atas dasar apa adanya Kristus, maka kita akan nampak bahwa yang benar bagi Allah secara progresif itu menjadi benar di dalam pengalaman kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita berdiri berdasarkan apa adanya kita akan nampak segala milik sifat usang, milik sifat lama berlaku dalam diri kita. Jika kita berdiri di dalam Kristus demi iman, kita memiliki segala sesuatu. Jika kita kembali ke dalam diri kita tidak memiliki apa-apa. Kita sering pergi ke tempat yang salah untuk mencari kematian diri. Kematian itu ada di dalam Kristus. Jika kita selalu melihat ke dalam diri sendiri, kita akan menemukan bahwa kita sangat hidup bagi dosa. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan, Allah menjamin bahwa maut bekerja di sini agar kebaruan hayat juga menjadi milik kita. Demikianlah kita hidup untuk Allah. Amen. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Dan melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Roma 6 ayat 11. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ini adalah kalimat majemuk. Sebuah kalimat perintah yang digabungkan dengan sebuah janji. Ini menyatakan pekerjaan Allah memiliki aspek subjektif dan aspek objektif. Dan aspek subjektifnya tergantung pada aspek objektifnya. Aku di dalam kamu adalah hasil dari tinggalnya kita di dalam Dia. Kita harus waspada terhadap rasa khawatir yang berlebihan akan aspek subjektif yang dapat membuat kita berpaling kepada diri sendiri. Tetapi kita perlu tetap tinggal pada aspek objektifnya, yaitu tinggallah di dalam aku, dan membiarkan Allah mengerjakan yang subjektif. Dan hal itu memang sudah dirampungkannya. Saya pernah mengilustrasikannya dengan lampu listrik. Misalnya Anda berada di ruangan yang makin lama makin gelap. Untuk membaca tentu Anda memerlukan terang. Di atas meja di samping Anda ada sebuah lampu baca. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan memperhatikan lampu itu sampai ia berpijar sendiri? Atau Anda mengambil kain untuk menggosok bola lampunya? Tentu tidak. Anda pasti berdiri dan menghampiri tombol lampu lalu menyalakan lampu itu. Perhatian Anda adalah pada sumber tenaga listrik itu. Ketika Anda melakukannya, maka terang pun terpancar. Jadi saudara-saudari, dalam perjalanan kita bersama Tuhan, perhatian kita haruslah tertuju pada Kristus. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Inilah urutan perintah Allah.
Iman terhadap fakta yang objektif akan membuat fakta itu menjadi subjektif. Paulus sendiri mengatakan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dan prinsip yang sama berlaku dalam soal hayat yang berbuah lebat. Oh, siapa saja yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Saudara-saudari, kita tidak perlu berusaha menghasilkan buah atau memperhatikan buah yang dihasilkan. Kewajiban kita ialah memandang dia. Kalau kita berbuat demikian, maka ia akan menggenapkan firman-Nya di dalam kita. Bagaimana kita tinggal di dalam dia? Allah lah yang membuat kamu ada di dalam Kristus. Allah lah yang menaruh Anda di dalam Kristus. Dan ini adalah pekerjaan Allah. Dan hal itu telah dirampungkannya. Kini tinggal sajalah di sana. Jangan kembali lagi ke tempat asal Anda. Jangan memandang diri Anda seolah-olah Anda tidak tinggal di dalam Kristus. Oh, pandanglah Kristus dan lihatlah diri Anda di dalam Kristus. Tinggallah di dalamnya. Oh, tenanglah saudara-saudari. Kita tenang di dalam fakta ini, yaitu Allah telah menaruh diri kita di dalam Anaknya. Dan kita percaya bahwa ia akan merampungkan pekerjaannya di dalam kita. Dia akan mewujudkan janjinya yang mulia ini. Mari kita baca dengan suara yang keras. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara-saudari. Memandang satu fakta ini, bahwa Allah telah meletakkan kita di dalam Kristus. Haleluya. Mari kita katakan dengan satu keyakinan kita. Terima kasih Tuhan. Aku sudah berada di dalam Kristus. Aku sudah berada di dalam Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali di dalam sesi berita yang selanjutnya. Amin.